warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Terima kasih ya Bu, hari ini sudah menyempatkan diri untuk bertatap muka secara daring. Kira-kira Iya, Bu, Bu. pada pertemuan kita kali ini, apa sih yang akan kita bicarakan Bu? Mungkin ini, Bu. Di pembelajaran saya agak terkendala sama salah satu siswa sih, Bu. Kayaknya Oh, saya mau bahas itu sama Ibu. Ini ada, langsung saya jelaskan, Bu ya. iya ya, silakan Bu. Ini ada murid, Bu. Dia ini kan di kelas sekarang naik kelas 8 dan dia perempuan satu-satunya dari 8 siswa. Ini Ya, anak hobinya pas kalau kita masuk kelas itu dia kayak sudah terdistract, artinya dia kayak tidak siap untuk belajar, Bu. Baru kita masuk assalamualaikum langsung ditanya, Bu jam berapa keluar. iya iya iya. Baru ketika proses pembelajaran dia selalu minta izin keluar. Sedikit-sedikit keluar, izinnya sih ke Tidak kamar tidak betah ya dalam kecil kelas, tidak betah. kayaknya, Bu. Nah, ketika di kelas saja kalau tidak keluar kemana-mana, dia di kelas tapi make up, kadang pakai bedak, kadang pakai lipstik, kadang buka jilbab, kadang begitu, Bu. Artinya dia tidak fokus belajar. Ya, sepertinya saya akan membahas ini deh untuk pertemuan kali ini, Bu. Seperti itu ya. Iya, berarti Ibu ini, pada hari ini, akan membahas tentang permasalahan siswa ini Bu ya, yang sepertinya Betul, Bu. kebiasaannya ini, mungkin suasana hatinya mungkin yang tidak terlalu nyaman atau seperti apa Bu ya? Iya, karena jujur dia kayak memancing emosi juga. Saya yang jadi gurunya itu kadang Iya juga iya, sudah mulai terpancing emosinya. Seperti itu. seperti itu. Baik Bu ya, dari permasalahannya Ibu tadi ini, kira-kira, tolak ukur, dari apa yang akan kita bahas sebentar ini, keberhasilannya itu seperti apa? Ya, kalau bisa saya bisa mendapatkan solusi agar anak ini bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Oke lah kalau misalnya izin keluar ke kamar kecil memang betul-betul karena ada yang mendesak, entah dia mau buang air kecil atau apa, tapi kalau misalnya benar-benar hanya alibi untuk keluar dari kelas, saya harap sih ini bisa berhenti dan anak Iya ini Bu. bisa lebih fokus dalam pembelajaran, di kelas juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti itu, Bu. Dan kalau bisa juga dalam pertemuan ini adalah yang bisa saya lakukan supaya emosi saya tidak Iya. merembet kemana-mana, takutnya cuma satu yang membuat permasalahan, siswa-siswa yang lain jadi sasaran, seperti itu, Bu. Oh, begitu Bu ya. Jadi kalau saya bisa simak dari apa yang Ibu sampaikan ini, intinya di sini Ibu ingin mencari solusi Bu ya tentang permasalahan tersebut. Kira-kira Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ini atau Ibu amati tadi ya, kira-kira ada mungkin hal yang perlu Ibu kembangkan di sini atau mungkin Ibu tingkatkan dari apakah mungkin dari sisi ibunya atau bagaimana Bu? Uh, nah ini juga sih sebenarnya, Bu, yang jadi tanda tanya, karena setelah saya bertanya sama teman-teman yang lain, Iya, teman-teman guru yang lain, hampir semua merasakan hal yang sama. Jadi si anak ini perilakunya seperti itu bukan cuma di mata pelajaran saya, Bu, tapi hampir di semua mata pelajaran, dan hampir semua guru juga mengeluhkan hal yang sama. Bahkan ada beberapa guru yang mungkin bisa lebih parah dari saya sampai dibentak atau apa karena saking gemesnya sama ini anak. Betul sih, Bu, seperti itu. Tapi saya berharapnya saya tidak seperti itu, masih saya tahan-tahan walaupun sepertinya
agak susah. Iya ya, betul juga sih Bu untuk hal seperti itu. Eee Iya. jadi, kalau dari, hal yang Ibu sampaikan ini, kira-kira ini, mungkin ada semacam, kalau dari ibunya ya, dari Ibu, kira-kira, ini peserta didik ini mau diapakan? Seperti itu. Mmm, sebenarnya untuk, tindakan awal yang pernah saya lakukan itu cuman sekedar tanya-tanya sama teman-teman tentang latar belakang ini anak. Mmm, Dan memang latar belakang ini anak itu dia dari keluarga yang broken home. oh Orang iya, tuanya pisah dan masing-masing orang tuanya sudah punya pasangan masing-masing. iya. Anak ini sebenarnya termasuk polos sih karena kalau kita tanya apa ya dia dia jawab. Pernah Mmm, dia cerita tentang pasangan bapaknya, pasangan ibunya, seperti itu. iya, Eee, tapi ya, cuman sebatas itu sih, Bu. Jadi kayaknya yang mau saya lebih lanjut lagi lakukan, ya pendekatan ke anaknya ini, karena yang kemarin itu ya saya cuman sekedar tanya-tanya kepada rekan-rekan teman-teman, rekan guru, dan juga ada ketua RT-nya di situ yang kebetulan guru juga di sekolah iya. saya dan dia tahu Mmm, persis, keluarga anak ini, cuman ya secara pendekatan personal belum pernah saya lakukan sih, Bu. Jadi sepertinya saya akan mengambil langkah itu. oh seperti itu Bu ya. Berarti itu yang nanti, ke depannya Ibu akan lakukan. Kira-kira Bu nanti, untuk apa namanya, melakukan pendekatan seperti itu, eee, kira-kira apakah ada hambatannya Bu yang akan nanti kemungkinan-kemungkinan ke depannya? Mmm, Hambatannya iya, mungkin, eee, karena anak ini sebenarnya dia punya ya seperti yang saya katakan tadi kalau dia ditanya dia akan menjawab, cuman, mhm, mmm, lebih kepada kejujuran sih, Bu. Karena takutnya oke, dia juga sebenarnya tidak terlalu memahami dirinya, itu yang saya takutkan. Kalau dia tidak mmm, memahami dirinya, ya kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun dan kita tidak bisa memberikan solusi apapun. itu Bu ya. Ya, Eee, berarti itu prioritas, utama yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu ya? iya betul sekali, Bu. Iya. Mmm, kemudian Bu, untuk hal ini, eee, apakah ada semacam strategi kah seperti itu? Strateginya, mungkin yang saya jadikan strategi di sini karena apa yang dilakukan oleh anak ini hampir di semua mata pelajaran, jadi mungkin Mhm, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sih, Bu. iya ya. Oh Untuk iya. memecahkan masalah ini, mencari kira-kira, apa yang sebaiknya kita lakukan, terus, kalau memang ini anak bosan dengan pembelajaran, ya mungkin kita akan memperbaiki pembelajarannya, medianya atau apapun itu, dan juga bekerja sama dengan guru BK-nya. Oh iya. Karena kan biasanya kalau begitu guru BK-nya, lebih Harus turun tangan memahami ya? Iya, cara pendekatan betul. kepada anak supaya lebih diketahui masalahnya sebenarnya apa. Apakah memang di pembelajaran atau karena memang karakternya ini anak yang Oh perlu seperti di itu ya? iya. Iya. Mudah-mudahan ini nanti Bu, ke depannya Ibu bisa konsisten ya Amin, Bu. untuk iya, betul. Iya Bu, yang terakhir Bu, setelah kita melakukan ini percakapan seperti ini, sepertinya, Ibu Mul sudah menemukan solusi Bu ya, Iya, Bu. untuk, pemecahannya ke depannya ini. Baik Bu, kita akan melakukan refleksi nih Bu, dari hasil coaching kita hari ini. Eee, kira-kira Bu ya selama kita berdiskusi ini, eee,
apa yang sudah maksudnya, berjalan dengan baik percakapan kita ini, Bu? Alhamdulillah apa yang sudah dilakukan mulai dari awal sampai akhir, saya rasa apa yang Ibu lontarkan pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali apa yang bisa saya lakukan terhadap permasalahan yang saya lakukan. Terkait permasalahan siswa yang tadi selalu keluar masuk, tidak Iya, fokus dalam pembelajaran dan sebagainya. Dan saya menganggap ini hal yang sudah baik karena untuk mendapatkan solusi ya harus ada pertanyaan-pertanyaan memancing, betul karena betul. kalau tidak saya juga bingung untuk menyampaikannya seperti apa. Jadi Iya, ini saya anggap seperti itu, Bu. adalah sesuatu yang sudah sangat baik dalam percakapan kita ini. Oh, iya, Bu. Kemudian, Bu, nih ya, apakah masih ada yang perlu diperbaiki ke depannya atau ditingkatkan? Uh, Mungkin waktu sih Bu, artinya supaya percakapan Lebih kita bisa lebih maksimal ya? banyak lagi, ya lebih maksimal supaya lebih banyak mungkin curhatan-curhatan yang bisa dicarikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang didapatkan di kelas atau di sekolah. Oh iya begitu, baik Bu. Kemudian ini Bu, apa yang Ibu lakukan ini untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh ini sebelum atau dan sesudahnya Bu, atau pada saat kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah untuk percakapan kali ini saya tidak teralihkan sehingga percakapan kita lebih sesuai dengan tujuan di awal, lebih Ya. mengerucut. Jadi saya rasa tidak ada masalah sih Bu di bagian itu. Kemudian Ibu nih apa yang akan Ibu lakukan nanti untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan? Mungkin lebih banyak berlatih sih Bu ya, lebih banyak Ya. berlatih, lebih banyak mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan-rekan, lebih terbuka untuk mendengarkan Ya. apa yang dirasakan oleh orang lain sih Bu. Baik itu Seperti itu. dari guru maupun dari siswa. Iya, iya. Terima kasih nih Bu. Yang paling terakhir ini Bu, apa yang Ibu rasakan ini pada saat di coaching? Rasa saya jujur tadinya deg-degan, takut, takut dihakimi, takut dijudge, menjadi guru yang tidak becus, tapi Iya. alhamdulillah pembawaan dari Ibu begitu baik, Terima sehingga kasih Bu. saya merasa lebih diayomi, lebih difasilitasi untuk mengeluarkan unek-unek atau permasalahan yang saya rasakan di kelas. Iya. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan ada waktu lagi Bu, kita bisa berjumpa lagi, saling apa namanya, mendengarkan keluh kesahnya kembali, begitu pula nanti, kebalikannya Bu ya. Saya kira terima kasih Bu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.